Hai, balik lagi ya sama aku. Di sini kita mau bahas seputar kehamilan, anak, dan keluarga. Simak terus ya videonya. Oke, jadi di video sebelumnya sudah aku ceritakan mengenai apa yang aku lakukan setelah 1 tahun menikah. Disclaimer dulu ya, aku bukan dokter, aku bukan ahli kesehatan, aku bukan psikolog. Aku di sini cuman mau berbagi aja pengalaman aku, kisah-kisah aku yang kemarin. Akhirnya aku bisa hamil dan punya anak. Setelah 1 tahun lebih sampai berjalan waktu kurang lebih hampir 4 tahun, kami benar-benar happy. Jadi semakin tambahnya usia pernikahan bukan berarti semakin galau. Aduh, kapan ya aku punya anak? Jujur aku nggak ngalamin itu. Tapi justru semakin mengenal diri sendiri, semakin dekat dengan pasangan, semakin banyak bersyukur, itu aja sih gitu. Walaupun mungkin orang tua atau teman dekat atau tetangga itu mungkin juga menanti-nanti gitu ya, kapan aku hamil gitu. Tapi di diri aku dan suamiku tidak merasa terbebani apapun. Oke, di sini aku mencoba untuk ngerangkum apa saja yang sudah aku lakukan, dan aku membaginya jadi dua usaha gitu ya, dua bagian usaha. Yang pertama adalah usaha faktual, yaitu usaha-usaha nyata yang aku lakukan, dan yang kedua adalah usaha spiritual, yaitu yang berbentuk spiritual atau doa gitu. Oke, aku ceritain dulu mengenai mental aku ya. Di dalam melakukan usaha ini, mental aku tuh bener-bener nggak yang menggebu-gebu ya, teman-teman. Jadi dalam arti aku tidak yang bergegas, aku harus punya anak gitu, aku harus dapat anak, aku harus hamil. Tidak seperti itu. Aku lebih santai banget gitu, dan lebih menyadari diri bahwa ya anak itu haknya Allah. Nah, salah satu usahanya adalah aku mencoba untuk memperbaiki pola makanku. Nah, makan sehat di sini aku mulai dari waktu itu tuh aku berjerawat, mukanya berjerawat parah banget, dan aku berusaha untuk menyembuhkan jerawat aku lewat pola makan yang sehat begitu. Jadi tujuanku waktu itu adalah bukan pingin punya anak gitu, enggak, atau pingin hamil gitu, enggak, tapi tujuanku adalah aku mau sehat gitu, aku mau hidup lebih sehat lagi gitu. Dan salah satunya lewat mengubah pola makan. Jadi waktu itu aku stop makan gula. Jadi aku sama sekali stop untuk makan gula, baik itu gula di masakan ataupun di minuman. Jadi benar-benar aku batasin. Ketika aku makan di luar, aku pesennya selalu air putih hangat. Dicatat ya, air putih hangat. Aku jarang banget pesen es teh manis, es jeruk gitu tuh jarang banget. Pasti aku pesennya air putih anget gitu. Selain itu, aku juga mengubah makan, tidak makan nasi putih lagi, tapi mencoba untuk nasi merah begitu. Selain itu, aku juga mengurangi makanan-makanan yang digoreng gitu. Jadi semua makanan aku rebus atau aku kukus begitu. Tujuannya ya untuk mengurangi kandungan minyak di dalamnya. Nah, waktu itu aku juga sempat minum air putih sehari itu minimal 2 sampai 2,5 liter. Jadi bener-bener harus banyak minum air putih dan meminimalisir minuman berwarna gitu ya, kayak minuman-minuman kemasan, kopi-kopian, boba-bobaan, itu aku sama sekali nggak minum walaupun enak ya.
Oke, selanjutnya waktu itu aku nemu Instagramnya Dokter Zaidul dan sempet juga direkomendasiin oleh teman dekatku untuk cari tips-tipsnya dari Dokter Zaidul. Dan aku nemuin salah satu tipsnya untuk detox rahim, yaitu pakai jahe, kunyit, dan sereh. Jadi kita didihkan air, kemudian setelah mendidih, jahe, kunyit, dan serehnya digeprek, lalu dituang air panas di sana gitu. Setelah airnya agak dingin gitu ya, dalam arti nggak begitu panas, baru kita tambahkan 3 sendok madu di situ. Dan diminum sebelum tidur. Kalau aku sebelum tidur, bisa sebelum tidur atau setelah bangun. Dan manfaatnya banyak banget. Salah satunya adalah menurunkan berat badanku. Jadi waktu itu aku sempat turun 4 kilo, dari 60 kilo turun ke 56 begitu. Nah, manfaat lain juga untuk mengurangi nyeri haid, karena aku tipe yang nyeri perut gitu, kram perut ketika haid atau menstruasi. Dan ketika minum ini, alhamdulillah nyeri haidnya tuh berkurang banget gitu, berkurang lah pokoknya. Nah, selain itu juga manfaatnya di badan lebih seger dan lebih enak lah gitu, lebih enteng rasanya di badan. Tips berikutnya adalah aku rajin minum rendaman air kurma, dan itu rutin aku minum setiap bangun tidur bersama suamiku. Jadi malam sebelumnya aku rendam 7 butir kurma di kurang lebih 1 liter air. Aku diamin aja di suhu ruangan, boleh teman-teman pakai suhu kulkas juga silahkan, tapi kalau aku suhu ruangan biasa aja. Kemudian besok paginya sebelum mengkonsumsi dan minum apapun, aku langsung minum itu gitu. Dan air kurma ini sangat bermanfaat juga untuk teman-teman yang diagnosanya PCOS. Tips berikutnya dari Dokter Zaidul untuk khusus banget untuk program hamil adalah setiap hari harus mengkonsumsi 21 butir kurma. Lumayan ya. Terus berikutnya minum juga habatus sauda 3 kali sehari sebanyak 3 butir. Jadi diminumnya total sehari 9 butir. Terus berikutnya minum juga minyak ikan atau omega 3 2 kali sehari sebanyak 2 butir. Jadi totalnya sehari 4 butir. Kemudian minum juga bipolen 1 sendok makan sehari. Dan terakhir adalah madu 5 sendok makan sehari. Nah, tapi itu semua tuh susah banget aku lakukan. Karena itu butuh konsistensi dan itu butuh effort banget. Itu kayaknya masih susah banget aku lakukan waktu itu. Jadi yang aku lakukan dengan suamiku adalah hanya mengkonsumsi habatus sauda 3 kali sehari 1 butir aja. Dan minyak ikan itu 2 kali sehari 1 butir. Kemudian aku rutinkan minum rendaman air kurma. Dan tadi aku rutinkan juga sebelum tidur minum detox rahim tadi, jahe, kunyit, dan sereh. Sekali lagi, ini semua tidak hanya istri aja yang melakukan, tapi berbarengan dengan suami ya. Jadi apa yang aku lakukan, apa yang aku minum, apa yang aku konsumsi, ya suamiku juga melakukan hal yang sama gitu. Oke, tips lain adalah ketika berhubungan. Jadi tipsnya adalah ketika teman-teman ingin berhubungan dengan pasangan kalian, suami istri wajib bersih-bersih dulu. Bersih-bersih di sini maksudnya mungkin buang air kencing dulu. Setelah bersih, silahkan melakukan hubungan, melakukan ibadah. Dan setelah itu, setelah selesai melakukan hubungan, mohon untuk tidak bergerak, dalam arti teman-teman tetap tenang dan diusahakan untuk langsung tidur. Menurut aku nggak perlu sih ngangkat kaki sampai ke tembok, jadi yang diperlukan hanya teman-teman, terutama yang perempuan,
tenang dan tidur. Karena kenapa? Karena ibaratnya gini, kita membantu sel sperma dan sel telur untuk bertemu, dan itu dibutuhkan waktu, begitu ya, dibutuhkan waktu yang tenang supaya mereka berjalan dan bisa saling ketemu gitu. Jadi setelah berhubungan, teman-teman silahkan untuk tenang, berbaring di atas kasur, diusahakan untuk langsung tiduran aja. Rata-rata biasanya aku dulu juga seperti itu sih, setelah berhubungan risih, gitu ya, risih terus buru-buru ingin membersihkan diri gitu ya, ingin kencing dan sebagainya gitu. Tapi ini diusahakan jangan ya, jadi cukup mungkin dilap-lap seperlunya aja terus lanjut tidur. Oke, itu tadi kurang lebih usaha-usaha faktual yang sempat aku lakukan dan yang bisa aku lakukan. Oke, usaha berikutnya adalah usaha secara spiritual atau doa. Tips berikutnya adalah sholawat. Ini tuh nggak ada kata siapa gitu ya, nggak ada saran. Ini tuh aku otomatis aja gitu lakuin sendiri gitu, karena aku basicnya emang suka anak kecil. Jadi aku tiap lihat anak kecil aku bacain sholawat dalam hati. Jadi karena lihat mereka gemes gitu ya, gemes lucu gitu, jadi aku baca dalam hati sholawat tanpa aku meminta apapun, dalam arti nggak ada doa apapun, nggak ada sembari doa ya Allah minta anak, nggak ada. Jadi aku bener-bener sholawat tujuannya ya hanya gemes aja sama anak itu gitu. Tips berikutnya adalah aku melakukan apa yang dilakukan Nabi Zakaria ketika ikhtiar atau usaha ingin punya anak, yaitu bikin mihrab. Mihrab itu adalah suatu tempat khusus yang digunakan untuk sholat, dan itu aku lakukan gitu. Jadi karena rumahku sempit, aku hanya kasih space gitu ya di sebelah ranjang tempat tidur, dan itu aku khususkan untuk tempat sholat. Ya kalau sholat hanya di situ aja gitu. Jadi mihrab ini aku gunakan untuk berdoa, untuk bermunajat, untuk meminta sama Allah untuk diberi keturunan. Nah, kisahnya Nabi Zakaria ini adalah beliau sudah tua dan istrinya mandul gitu, sehingga dia dan istrinya ikhtiar bikin mihrab untuk bermunajat ke Allah supaya doanya mungkin lebih didengar gitu ya. Koreksi jika ada yang salah dengan ceritaku, tapi sepemahaman aku seperti itu. Sebetulnya ada doa khusus juga yang dilakukan Nabi Zakaria, tapi tidak aku lakukan. Aku hanya berfokus dengan bahasa aku sendiri dan kedekatan aku sama Allah gitu. Tips lain adalah aku sempat wisata religi dengan suamiku di Sunan Muria. Di sana ada air doa dan aku sempat minum juga di sana gitu. Dan selain itu aku sempat dibawain juga air doa dari gereja oleh salah satu teman dekatku, Mbak Tika Agnes. Itu air doanya yang ada di gereja Ganjuran. Aku memaknainya air doa yang isinya adalah kalimat atau kata-kata baik, sehingga aku mencoba untuk memasukkan hal yang baik aja di dalam tubuh. Sebatas itu. Oke, mungkin kurang lebih konklusinya atau kesimpulannya adalah ada dua usaha yang aku lakukan, usaha faktual dan usaha spiritual. Ya, walaupun usaha ini nggak ada apa-apanya dibanding teman-teman di luar sana, pejuang garis 2, yang jauh lebih berat kasusnya, yang harus suntik sana, suntik sini, yang harus usaha minum ini, minum itu, dan sebagainya. Belum lagi doa-doa yang mereka lakukan mungkin jauh-jauh di atas aku.
Mungkin segitu aja. Kalau ada yang bisa diambil, silakan diambil. Kalau nggak ada, ya anggap aja kita kayak ngobrol atau curhat ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Semoga teman-teman bisa menikmati videonya. Kita jumpa di video selanjutnya ya.